Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita akan laksanakan doorstop konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Jampidum terkait dengan perkara penyerahan tahap 2 FS dan kawan-kawan. Untuk lebih detailnya, saya persilakan kepada Bapak Jampidum untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati sini Pak Sekretaris Jaksa Penuntut Umum, Direktur dan Kapuspen, juga dari Kejari Jakarta Selatan, ada Kepala Biro Umum, dan semua yang saya hormati, adik-adik dari media yang saya banggakan. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita hari ini kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas. Khususnya pada hari ini berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan ke tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340 338 KUHP atas nama tersangka MS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka RS, AK, AN, ARA, CP, DI, dan IW. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan, bahwa untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bareskrim, tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob. Terhadap yang lain, CP, DK, dan IW di Bareskrim Polri. Untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di Bareskrim. Untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah, berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jampidum. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. Insya Allah
sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan, karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga kami tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan teman-teman wartawan? Silakan. Dari mana? Siapa namamu? Selamat pagi Pak, saya Valencia dari Kompas TV. Izin bertanya Pak. Yang pertama, ini kan ada salah satu tersangka atas nama Richard Eliezer ini masuk dalam perlindungan LPSK. Nanti seperti apa perlakuannya? Apakah akan ada penambahan pengamanan atau ada yang berbeda dengan Richard Eliezer? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait pelimpahan berkas ke pengadilan. Saat ini kan tadi dikatakan surat dakwaan sedang dikoreksi begitu ya Pak. Kira-kira dari JPU sendiri memerlukan waktu berapa lama untuk dilimpahkan ke pengadilan? Lalu dari pengadilan biasanya nanti akan mengeluarkan berapa lama gitu Pak untuk menentukan jadwal sidang? Itu yang kedua. Lalu berikutnya terkait dengan safe house. Kemarin sempat ada perbincangan terkait jaksa penuntut umum ini akan diamankan di safe house ketika masa persidangan. Nah ini seperti apa Pak? Apakah memang akan dilakukan atau tidak Pak untuk setidaknya mengamankan jaksa penuntut umum agar tidak ada intervensi dari pihak lain begitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan ketiga tentang safe house ini. Itu ada ide baik ya, dan kami menghargai ide. Dan tentang pengamanan jaksa, bagaimana sebagai intervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Karena kita harus menjaga netralitas dalam proses penanganan perkara. Dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengawasinya, termasuk media ini. Dan kita nggak ada yang bisa kita tutupin lagi saat ini di dunia digital saat ini. Jadi kalian turun mengawasi, mengawal supaya perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya. Ya, saya selaku penegak hukum selalu berpegang teguh bahwa dalam proses memberikan keadilan harus tetap mengacu pada alat bukti, tidak pada asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Saya pesan pada jaksa itu, jangan pikiran kalian terganggu oleh hal-hal di luar hukum. Kalian penegak hukum, perhatikan itu. Jaksa saya selalu saya rasakan. Yang kedua, tentang Baradae RE ya, Richard Eliezer. Ini kan ada LPSK di belakang. Saya sudah sampaikan pada LPSK. LPSK pernah koordinasi dengan kita. Perlakuan terhadap RE sama saja dengan tersangka lainnya. Tidak ada dibedakan. Hak LPSK melindungi semaksimal mungkin, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, memperlakukan sama dalam perlakuan terhadap RE. Nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE ini dalam hal selaku justice kolaborator. Kalau kami sama aja melihat, ya. Tidak ada perlakuan berbeda di antara tersangka. Seluruh tersangka, dan apabila kami limpah ke pengadilan biar terdakwa, kami akan perlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan
seluruh proses ini sudah berjalan sesuai dengan SOP penanganan perkara yang kami pegang teguh dilakukan di Jampidum. Yang pertanyaan pertama tadi, surat dakwaan saya sampaikan kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya udah gariskan. Udah ya, saya kira udah. Hari Senin udah jawab. sudah dilimpahkan pengadilan. Dari pengadilan Nih, yang belakang. Pak, stop dulu. Yang belakang itu baju merah. Izin Pak, Ya, deh. saya Tandu Pak dari Jawa Post. Ya. Izin bertanya Pak Jampidum terkait dengan usul dari beberapa pihak termasuk Komisi Yudisial untuk memindahkan lokasi sidang dari selatan ke wilayah yang lebih Buka. representatif, itu apakah sudah dibicarakan dengan Mahkamah Agung Pak? Lokasi sidangnya dipindahkan tidak di Pengadilan Selatan gitu. Terima kasih Pak. Sampai saya udah itu aja ya. Ya Pak, sedikit Itu lagi lagi Pak. satu tuh, yang baju merah. Yang sekalian dijawab, yang baju merah. Kamu, ya. Pak, izin Pak, Rahmat dari Media Merdeka mau tanya, untuk penyerahan barang bukti kemarin mengenai apakah ada barang bukti berupa senjata, yaitu senjatanya dari Pak FS. Kalaupun memang ada, senjatanya itu ada berapa? Lalu kalau misalkan ada, itu ada berapa jenis senjata, dan apakah semua senjata itu milik Pak FS semua? Terima kasih. Silakan Pak, dua pertanyaan lagi ya. Baik. Ini yang pemindahan luar persidangan. Kami sampai saat ini belum mempertimbangkan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada saya pikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya dua limpahkan pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan. Makanya saya sampaikan, pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53. Kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat. Dan saya minta seluruhnya untuk menjaga keamanan, ketertiban persidangan agar perkara ini cepat selesai dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Demikian. Silakan, sana. Pak, barang bukti Pak, tadi kemudiannya Pak. Mengenai senjata ada, tapi saya sebutkan dalam beri di sini. Ya, senjata itu ada disita. Ya, sudah, cukup. Ada berapa banyak Pak? Itu bukan porsi saya jawab itu. Nanti tanya jaksa penuntut umum. Ya. Silakan. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Saya Mikael dari Berita 1 Pak. Ingin Ya. saya tanyakan, ada dua perkara di sini, 340 dan operasional Ya. justice. Apakah dua perkara itu akan jadi dua dakwaan atau lebih? Apakah masing-masing tersangka akan menjadi satu dakwaan gitu Pak? Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Khusus untuk FS, karena yang bersangkutan tersangka tersebut melanggar dua aturan pidana, pernah saya jelaskan sebelumnya. Di 141 KUHP disebutkan, ketika terjadi tersangka melanggar dua aturan pidana, untuk efektivitas persidangan kami gabungkan agar persidangan dapat berjalan sekali jalan karena lebih efektif, efisien. Jadi untuk FS saja, yang lain satu-satu spetsing kita sidangkan sesuai dengan surat dakwaan dibuat oleh jaksa. Demikian. Dua dakwaan. Yang satu, mana lagi? Ini kamu satu aja ya, lagi satu ya. Selamat siang Pak. Ini mempertegas aja, nanti dilimpahkannya ke pengadilan mana Pak? Saya rasa cukup tegas saya tadi. Apa nggak mendengar? Jakarta Selatan. Ini Pak nih. Ini. Silakan, Kamu, silakan. ya silakan kamu. Ya. Sebentar. Orangnya kedengar. Ya, gini Pak, Harian Berita ini. Saya pertanyakan Pak,
Jika ada pelimpahan, ada nggak si yang bersangkutan itu dipindahkan, misalnya ke Labah atau ke Rutan atau tempat lain? Terima kasih Pak. Saya sudah jelaskan tadi Mas, ya. Sudah saya jelaskan. Nanti setelah kami limpahkan itu pengadilan berwenang untuk mengatur lebih lanjut, ya. Oke. Ya. Udah ya, sekian ya. Terima kasih ya. Sekian dan terima kasih rekan-rekan wartawan. Ya, kalau menunggu silakan. Karena nanti mau lihat tahap 2 berikutnya atau Pak Jambidum dan jajarannya. Ya, terima kasih semua. Ya. Terima kasih.